Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang arti dan dasar pendidikan. Materi pertama tentang pengertian pendidikan yang akan disampaikan oleh Kafifah Aulia Wulayalin. Pengertian pendidikan. Menurut Langeveld, pendidikan adalah usaha mempengaruhi, melindungi, serta memberikan bantuan yang tertuju kepada kedewasaan anak didiknya, atau dengan kata lain, membantu peserta didik dalam melaksanakan tugas hidupnya tanpa bantuan orang lain. Menurut Dewi, pendidikan adalah suatu proses pengalaman karena kehidupan adalah pertumbuhan. Pendidikan berarti membantu pertumbuhan batin tanpa batas usia. Menurut Crow and Crow, pendidikan adalah pengalaman yang memberikan pengertian, insight, dan penyesuaian bagi peserta didik sehingga dia berkembang dan bertumbuh. Menurut Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan dalam proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Maka, secara garis besar dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar yang dilakukan dengan perencanaan yang matang, sistematis, dan terarah dengan menggunakan prosedur serta mekanisme dan alat tertentu untuk menunjang kelancaran prosedur pelaksanaan pendidikan. Usaha ini dilakukan oleh orang yang mempunyai rasa tanggung jawab untuk membangun masa depan peserta didik dengan tujuan yang ingin dicapai melalui proses pendidikan, yaitu kedewasaan dan kemandirian. Terima kasih kepada Kafifah Aulia Wulayalin. Oke teman-teman, materi selanjutnya adalah materi tentang landasan pendidikan yang akan disampaikan oleh Rian Fitriani. Kemudian materi yang selanjutnya adalah mengenai beberapa landasan-landasan pendidikan. Landasan pendidikan yang pertama adalah landasan filosofi. Filosofi atau filsafat adalah cara berpikir yang sedalam-dalamnya, yakni sampai akar hakikat sesuatu. Filsafat pendidikan adalah filsafat yang digunakan dalam studi mengenai masalah-masalah pendidikan. Kemudian landasan yang kedua adalah landasan psikologi. Landasan psikologi dalam penerapan pendidikan sangatlah penting. Dengan mengetahui psikologi pendidikan atau psikologi pengembangan, psikologi belajar, dan psikologi sosial, maka pemberian porsi materi serta pendekatan yang digunakan dalam kegiatan kependidikan akan pas sesuai dengan tingkat pengembangannya. Kemudian landasan yang ketiga adalah landasan sosiologi. Sosiologi pendidikan merupakan analisis ilmiah tentang proses sosial dan pola-pola interaksi sosial di dalam sebuah pendidikan. Kemudian landasan yang keempat adalah landasan kultural. Landasan kultural mengandung makna norma dasar pendidikan yang bersumber dari norma kehidupan berbudaya yang dianut oleh suatu bangsa. Bangsa Indonesia mendasarkan pandangan hidupnya dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara pada suatu asas kultural yang dimiliki dan melekat pada bangsa itu sendiri. Kemudian landasan yang kelima adalah landasan iptek. Iptek menjadi bagian utama dalam isi pengajaran sehingga pendidikan berperan penting dalam pewarisan dan pengembangan iptek. Karena kebutuhan pendidikan yang sangat mendesak, maka banyak teknologi dan berbagai bidang ilmu segera diadopsi ke dalam penyelenggaraan pendidikan. Kemudian landasan yang keenam adalah landasan agama. Manusia terdiri dari 3 komponen. Komponen yang pertama adalah jasmani, kemudian rohani, kemudian akal. Ketiganya, komponen tersebut akan kembali kepada yang sang kholik untuk mempertanggungjawabkan kinerja dari ketiga komponen tersebut. Manusia diutus ke dunia sebagai khalifah. Agar manusia menjadi khalifah yang baik, maka manusia memerlukan pendidikan. Landasan pendidikan yang
berasal dari Al-Quran dan Sunnah. Kemudian landasan yang terakhir adalah landasan sosial budaya. Landasan sosial budaya pendidikan merupakan interaksi sosial manusia antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kemudian kelompok dengan kelompok yang terjadi secara alami dan dijadikan acuan dalam pendidikan. Terima kasih kepada Rian Fitriani. Kemudian materi selanjutnya adalah asas pendidikan yang akan disampaikan oleh Latansa Nailal Izzati. Kemudian asas pendidikan. Asas pendidikan ada 3. Yang pertama, asas Tuturi Handayani. Asas ini dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantoro, yang artinya pendidikan dengan kewibawaan yang dimiliki, mengikuti dari belakang dengan memberi pengaruh, tidak tarik-menarik dari depan, membiarkan anak mencari jalan sendiri, dan jika anak melakukan kesalahan, baru pendidik membantunya. Kemudian, asas ini dikembangkan oleh Dr. Andes Sastro Kartono. Menjadi yang pertama, Ingarso Sung Tulodo, yang artinya jika di depan memberi contoh. Yang kedua, Ingmadio Mangu Karso, artinya di tengah membangkitkan kehendak dan memperkuat motivasi siswa. Kemudian asas yang kedua ada asas sepanjang hayat. Seorang guru seyogianya mengemban 2 hal pokok dalam pendidikan. Yang pertama, membelajarkan dengan efisien dan efektif. Kemudian yang kedua, meningkatkan kemauan dan kemampuan belajar mandiri sebagai basis dari pembelajaran sepanjang hayat. Kemudian asas yang ketiga yaitu asas kemandirian dalam belajar. Kemandirian dalam belajar diartikan sebagai aktivitas belajar yang didorong oleh kemauan sendiri, pilihan sendiri, dan tanggung jawab sendiri dari pembelajaran. Terima kasih saya ucapkan kepada Latansa Nailal Izzati yang telah menyampaikan materinya. Kemudian materi selanjutnya yaitu tentang pilar dan fungsi pendidikan yang akan disampaikan oleh Nuri Kurniawati. Pilar pendidikan. Menurut Muslikah, pada tahun 2010 terdapat 4 pilar pendidikan. Yang pertama, learning to do, yaitu peserta didik diajak untuk ikut serta dalam memecahkan permasalahan melalui sebuah tindakan nyata. Yang kedua, learning to live together, yaitu menanamkan kesadaran kepada peserta didik bahwa mereka adalah bagian dari kelompok masyarakat, sehingga mereka harus mampu untuk hidup bersama. Yang ketiga, learning to know, yaitu peserta didik dianjurkan untuk mencari dan mendapatkan pengetahuan sebanyak-banyaknya melalui pengalaman-pengalaman yang mereka miliki. Yang keempat, learning to be, yaitu pentingnya mendidik dan melatih peserta didik agar menjadi pribadi yang mandiri dan dapat mewujudkan apa yang mereka cita-citakan. Fungsi pendidikan. Fungsi pendidikan sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Fungsi pendidikan. Fungsi pendidikan dilihat dari 2 perspektif, dibagi menjadi 2, yaitu secara mikro atau sempit dan secara makro atau luas. Fungsi pendidikan secara mikro atau sempit yaitu untuk membantu perkembangan jasmani dan rohani peserta didik. Sedangkan fungsi pendidikan secara makro atau luas yaitu sebagai pengembangan pribadi, pengembangan warga negara, pengembangan kebudayaan, dan pengembangan bangsa. Oke teman-teman, itu tadi adalah akhir pembahasan dari materi tentang arti dan dasar pendidikan. Semoga teman-teman semua paham ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam presentasi kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.